Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA mengenai perubahan fisika, perubahan kimia, dan siklus air. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu jika ada suatu kertas yang ingin kita potong, pada potongan pertama kertas kan mengubah ukuran kertas dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Sifat materi kertas yang awal memiliki ciri-ciri yang sama dengan kertas yang kalian sobek. Perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan fisika. Pada saat terjadi perubahan fisika, maka materi sebelum dan sesudah sama. Inilah ciri pertama perubahan fisika. Es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali di freezer. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua adalah dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Perubahan fisika juga terjadi apabila kalian mencampurkan gula ke dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Topik mengenai melarutkan akan dibahas di kelas 8 nanti. Hal ini karena dalam larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari satu wadah ke wadah lain. Terbukti juga kalian dapat merasakan air menjadi manis. Artinya gula sebagai suatu materi masih ada, tidak berubah. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversible. Nasi yang kalian konsumsi setiap hari berasal dari beras. Ketika beras dimasak, maka terjadilah reaksi kimia sehingga beras akan berubah menjadi nasi. Karena itulah perubahan ini disebut perubahan kimia. Nasi adalah suatu materi yang berbeda dengan beras. Setiap kali kalian melihat perubahan yang melibatkan materi yang berbeda sebelum dan sesudahnya, maka kalian dapat mengidentifikasikan menjadi perubahan kimia. Contoh lainnya yaitu menyalakan korek api, kembang api, ledakan, membuat kue, dan besi berkarat. Ada perubahan warna. Pernahkah kalian melihat orang yang rambutnya dicat menjadi warna yang berbeda dari sebelumnya? Itu contoh perubahan kimia menunjukkan perubahan warna. Contoh lainnya yang terjadi ketika ibu memagang kue sampai warnanya kecoklatan. Ketika dua cairan berwarna bening, yaitu cairan timbal nitrat dan cairan iodida, dicampurkan maka terbentuklah warna kuning dan dalam campuran tersebut. Warna kuning ini menunjukkan adanya senyawa baru yang terbentuk yaitu timbal iodide. Perubahan ini menunjukkan cairan sebelum reaksi dan sudah reaksi adalah cairan yang berbeda, tidak sama lagi sehingga disebut perubahan kimia. B. Terbentuk gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida, dan terdapat gelembung-gelembung kecil yang terbentuk. Gelembung ini berbeda yang terbentuk saat air mendidih karena gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen, dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat kita lihat bahwa zat yang ada sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. C. Terbentuk endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan adalah salah satunya produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi. Padatan inilah yang disebut sebagai endapan. D. Adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang merupakan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium. Bakaran adalah reaksi dengan oksigen. Yang ketiga, siklus air. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun menjadi awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sehingga sungai dan danau serta
serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun berulang lagi terus-menerus, oleh karena itu disebutlah sebagai siklus air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.